Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku hadakumullah. Telah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya selain dari hari raya Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal dan selain dari hari raya Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah, masih ada lagi 5 macam hari raya kemenangan bagi orang-orang yang beriman. 5 macam hari raya kemenangan bagi orang-orang beriman tersebut, yang pertama ialah hari di mana seorang hamba Allah tidak melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana seorang hamba Allah tidak melakukan perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hari raya kemenangan bagi orang yang beriman yang sesungguhnya. Yang kedua, hari raya di mana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan sakaratul maut, menghembuskan napasnya yang terakhir lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam dan ihsan yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan pada waktu sakaratul maut. Itulah hari raya kemenangan yang sesungguhnya bagi orang yang beriman. Yang ketiga ialah hari di mana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari azab pada hari kiamat nanti, dan ia dapat melintas di atas jembatan gawat darurat yang ada di akhirat yang menuju surga, yaitu as-sirat, dalam keadaan selamat, dan ia bisa sampai masuk ke dalam surga. Itulah hari raya kemenangan yang sesungguhnya bagi orang yang beriman. Kemudian yang keempat ialah hari di mana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, dan ia diselamatkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari azab api neraka. Itulah hari raya kemenangan yang sebenarnya bagi orang yang beriman. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah hari di mana ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga dapat berjumpa dengan Allah, dapat berjumpa dengan Tuhan semesta alam, Allahu Rabbul Alamin. Itulah hari raya kemenangan yang sesungguhnya bagi orang yang beriman. Saudaraku hadakumullah yang saya hormati, demikianlah 5 macam hari kemenangan, hari raya kemenangan bagi orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Maka dengan demikian kita selaku orang-orang yang beriman agar hendaknya berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk bisa meraih 5 macam hari raya kemenangan tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara meningkatkan kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya lebih bertambah baik lagi, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hadakumullah yang saya hormati,
Mari kita berusaha untuk menyempurnakan kualitas keimanan kita kepada Allah, untuk menyempurnakan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, dan untuk menyempurnakan kualitas prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari dengan 4 perkara. Yang pertama, dasarilah setiap amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan niat yang lurus. Yang kedua, dasarilah setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan ilmunya. Dan yang ketiga, dasarilah setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Dan yang keempat, dasarilah setiap ibadah yang kita kerjakan kepada Allah dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang lurus, ilmu, kesabaran, dan keikhlasan, ini sangat amat dibutuhkan dalam setiap amal kebaikan, dalam setiap amal soleh, dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Ibadah kita tidak akan sah tanpa didasari dengan niat. Ibadah kita tidak akan menjadi baik, menjadi beres tanpa didasari dengan ilmunya. Dan ibadah yang kita lakukan tidak akan beres, tidak akan tuntas, tidak akan selesai dengan baik, dengan sempurna, tanpa dilakukan dengan penuh kesabaran. Dan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tidak didasari dengan keikhlasan, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang 4 perkara ini sangat penting. Niat yang lurus, ilmu, kesabaran, dan keikhlasan. Saudaraku, hadakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Sebentar lagi kita umat Islam di berbagai belahan dunia akan merayakan hari raya kemenangan yang disebut Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, sebagaimana telah diterangkan oleh para alim ulama. Laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tajid, wa laisal id liman tajammala bil libasi wal markub, innamal id liman gufirat lahud junub. Bukanlah yang disebut hari raya itu adalah bagi orang yang berpakaian baru, berbaju baru, bahkan rumah baru, kendaraan baru, bahkan istrinya pun baru. Bukan itu yang dimaksud hari raya. Sesungguhnya hari raya yang sebenarnya adalah bagi orang yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih, sehingga keadaannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan, karena dia telah menjalankan kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh. Kemudian juga bukanlah yang disebut hari raya itu adalah bagi orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, pakaian yang mahal, pakaian yang serba wah, kendaraan yang bagus, yang mahal. Sesungguhnya yang dimaksud hari raya kemenangan itu adalah bagi orang yang ketaatannya, ibadahnya kepada Allah semakin bertambah baik, kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya kepada Allah, dan kualitas prestasi ibadahnya kepada Allah semakin meningkat, semakin bertambah baik. Demikian dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan zahir dan batin, dan diberikan kemampuan serta hidayah untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, dan kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan Habibana Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab beserta seluruh keluarganya
dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga mereka semuanya senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin, sehat walafiat, diberikan umur yang panjang yang barokah, diberikan kesabaran, dan secepatnya Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan kepada kita semua umat Islam yang saat ini sedang diobok-obok. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.